Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT tengah dirundung masalah, mulai dari dugaan penyelewengan dana oleh para petingginya, pemotongan donasi, hingga kampanye berlebihan, berdasarkan majalah Tempo edisi 2 Juli 2022. Melalui judul Kantong Bocor Dana Umat, tulisan yang berisi laporan tersebut mengungkap berbagai persoalan yang dialami oleh salah satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia tersebut. Dugaan penyelewengan dana oleh pendiri sekaligus pendiri ACT, Bapak Ahyudin. Lalu sebenarnya apa sih ACT itu? Pada 21 April 2005, ACT resmi diluncurkan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. ACT mengembangkan aktivitasnya mulai dari kegiatan tanggap darurat, program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti kurban, zakat, dan wakaf. Tahun 2012, ACT bertransformasi menjadi sebuah lembaga kemanusiaan global dengan jangkauan aktivitas yang lebih luas hingga ke 22 negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, bahkan Eropa Timur. Dari begitu masifnya perkembangan ACT, bagaimana sih cara pengumpulan donasinya? Yes, ACT mengumpulkan donasi dengan yang namanya donation crowdfunding, di mana pengumpulan dana dengan sistem donasi, dan jenis ini paling sering dijumpai. Nah, tapi crowdfunding itu apa sih? Crowdfunding merupakan sebuah bentuk pendanaan bagi mereka yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnis, usaha, atau bahkan proyek non-profit, di mana pendanaan tersebut dikumpulkan dari sekelompok masyarakat. Kalian bisa tonton ya video YouTube Ko Erwin di yang namanya pengumpulan donasi pasti diharapkan akan terkumpulnya dana besar dari masyarakat. Disinilah kontroversi ACT mulai muncul. Total donasi yang terkumpul di ACT pada tahun 2020 adalah sebesar 500 miliar rupiah. Dan ada dugaan saat ini ACT menyelewengkan dana donasinya untuk kegiatan operasional seperti membayar gaji bos-bosnya dan fasilitas mewah lainnya. Nah, biaya tersebut diambil menurut pengakuan ACT ya sebesar 13,7% dari dana sosial umum, CSR, dan dana hibah, yaitu sekitar 70 miliar rupiah. Kontroversi tersebut tentunya sudah pasti jelas bertentangan dengan hukum yang ada, di mana pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan hanya boleh mengambil sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Nah, karena adanya indikasi pelanggaran ini, maka Menteri Sosial akhirnya melakukan pencabutan izin, dan ini juga tertuang pada keputusan Menteri Sosial, dan akhirnya ACT izinnya dicabut oleh Menteri Sosial ad interim Muhadjir Effendi. Nah, kawan sekalian, kontroversi seperti ACT ini bukan pertama kali terjadi. Ini sudah terjadi beberapa kali di negara. Contohnya, seperti pendeta Shepherd Busiri di Afrika Selatan. Berkedok investasi akhirat, pendeta tersebut berhasil mengumpulkan sumbangan dari para pengikutnya hingga jutaan US dollar. Uang tersebut kemudian digunakan oleh pendeta Shepherd dan keluarganya untuk hidup mewah. Kemudian di Amerika, pendeta bernama Creflo Dollar dari World Changers Church International di Atlanta ini mencari donasi dari sedikitnya 200.000 orang yang masing-masing akan menyumbang 300 US dollar per orang untuk membeli Gulfstream 650 untuk keperluan pribadinya. Ada lagi pendeta JC Duplantis menyatakan bahwa Tuhan telah berfirman kepadanya untuk membeli pesawat Dassault Falcon 7X seharga 54 juta US dollar atau setara 750 miliar rupiah. Indonesia sendiri juga masih hot ya tentang gugatan dari pengikut investasi Ustadz Yusuf Mansur. Gugatan yang dilayangkan pun beragam, mulai dari kasus ingkar janji investasi dana hotel hingga investasi batu bara. Dana ini diduga masuk ke kantong pribadi dari Ustadz Yusuf Mansur. Konskilab sendiri tanggapannya gimana atas kasus kontroversi ACT dan sejumlah lembaga sosial ini? Kasih ya pendapat kalian di kolom komentar. Salam cuan.